hari Tuhan itu akan diawali terlebih dahulu dengan kedatangan Tuhan yang seperti pencuri di waktu malam yang mau datang untuk menjemput jemaatnya yang siap, saudara. In the twinkling of an eye, 1 Korintus pasal yang ke-15 dikatakan. Misterius, kapan tidak tahu. Tuhan Yesus akan datang untuk jemaatnya. Oleh karena itu kita sudah diingatkan agar jemaat Tuhan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tidak ada waktu untuk tidak bersiap diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah diingatkan dari dulu. Hingga saat ini juga kita sudah baca. Jadi waktu itu terbuka. Bagian saya dan bagian saudara adalah siap sedia. Tuhan Yesus bisa datang untuk jemaatnya sebelum kita saat ini selesai ibadah juga. Tapi Tuhan Yesus bisa datang 100 atau 200 tahun kemudian dari saat ini juga. Kita tidak tahu. Tetapi yang menjadi pokok titik intinya, saya dan saudara senantiasa siap. Baik Tuhan akan datang 1 jam lagi atau 100 tahun kemudian, sebetulnya sama aja. Hati saya dan hati saudara harus senantiasa siap menyambut kedatangan Tuhan. Tomorrow kemungkinan bukan hari saya lagi. Tomorrow kemungkinan bukan hari saudara lagi. Meskipun Tuhan belum datang. Sama halnya saudara dan saya harus tetap bersiap untuk bertemu Tuhan. Baik di dalam kematian tubuh maupun di dalam kedatangan Tuhan yang akan menyambut jemaatnya. Mana yang terlebih dahulu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah, kita siapkan diri kita. Kita siapkan keluarga kita. Kita siapkan saudara-saudara kita. Kita siapkan teman-teman kita. Hei, nanti kalau Tuhan Yesus datang dan menjemput aku, kamu boleh ambil apa yang aku punya. Sebetulnya saudara diberikan kesempatan untuk menyaksikan, untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Jikalau Tuhan Yesus datang 1 jam setelah saat ini, saudara tidak bisa bawa apa yang saudara bisa miliki. Barang saudara yang saudara belum ambil, yang saudara order, saudara tidak bisa bawa lagi, saudara. Dan kemungkinan di sini saya dan saudara diingatkan. Kita juga sebetulnya diberikan waktu untuk memberitakan berita keselamatan itu. Dan jikalau mereka yang tertinggal setelah kedatangan Tuhan untuk menjemput jemaatnya, disitulah mereka memasuki masa yang disebut masa tribulasi. Masa-masa akhir yang susah itu. Jikalau saya dan saudara saat ini diingatkan untuk kita mempersiapkan diri kita, untuk kita mempersiapkan keluarga kita, agar jikalau Tuhan Yesus datang malam ini kita siap dan tidak tertinggal. Sehingga jikalau saya dan saudara membaca tentang kedatangan Tuhan, bukan berarti tidak perlu, itu perlu sekali, saudara. Perlu sekali. Karena waktu itu kapan aja bisa terjadi seperti firman Tuhan katakan. Kalau terjadi sekarang, saudara sudah bisa memberikan pesan kepada yang tertinggal. Dan jika yang tertinggal itu tetap mengeraskan hatinya, dia juga akan binasa. Tapi jika yang tertinggal itu akhirnya, oh, saya sudah diingatkan oleh kakak saya, adik saya, istri saya, suami saya, saya lebih baik percaya orang tersebut masih memiliki keselamatan, asal dia juga nantinya tidak menyangkal siapa Tuhan Yesus bagi dirinya, jikalau orang itu harus mati. Saat inilah sebetulnya saya dan saudara boleh disiapkan, dan kita boleh melihat manusia durhaka itu harus binasa. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the man of sin, the son of perdition, dan di ayat ke-8 the lawless man, berbicara tentang kedatangan anti Kristus. Bukan spirit of Antichrist secara umum,
tetapi berbicara tentang satu orang yang akan datang nantinya. Satu orang yang akan datang sebelum Tuhan itu dengan pasukannya akan memusnahkan dia dan pengikutnya. Sehingga kembali saudara saat ini, yaitu lawan di ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia akan menjadi seorang diktator dunia yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Hanya Tuhan sendiri yang akan menghancurkan dia pada akhirnya, saudara. Pada akhirnya. Tetapi jikalau saya dan saudara saat ini yang masih hidup, yang percaya akan Tuhan Yesus dan hidup di dalam anugerahnya, kita tidak perlu khawatir. Karena sebelum waktu itu tiba, kita sudah akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di udara. Sehingga saya dan saudara tidak mencari antikristus, tetapi saudara dan saya akan bertemu dengan Yesus Kristus. Sehingga fokus kita sebetulnya adalah Yesus Kristus. Meskipun saudara bisa membaca tentang akan datangnya antikristus, untuk memberikan satu pesan, untuk mengingatkan diri kita sendiri agar kita siap senantiasa, agar saya dan saudara tidak memasuki masa-masa yang penuh penderitaan. Jika Tuhan sudah datang untuk menjemput jemaatnya, saudara. Tidakkah kamu ingat, ayat yang kelima, bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Paulus kembali mencoba mengingatkan jemaat di Tesalonika, aku pernah berbicara hal tersebut kepada kamu. Jika saat ini kamu hilang arah, kamu bingung, kamu gelisah, ingat apa yang sudah firman Tuhan katakan kepadamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Sehingga memang ada waktu, saudara, yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Kapan si manusia durhaka ini akan muncul? Dan waktu itu tidaklah perlu kita cari, saudara, karena kita tidak akan ketemu kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dikatakan manusia itu tidak akan datang sebelum yang menahannya dilepas oleh Tuhan. Jadi masih ditahan sampai saat ini, saudara. Sampai saat ini masih ditahan. Jika saudara pernah membaca ataupun ingat apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora melalui Kejadian pasal 19, Kejadian pasal 19 ayat 22 sampai dengan 25. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Saat itu Tuhan belum bisa menghancurkan Sodom dan Gomora karena Lot masih ditunggu untuk keluar. Begitu keluar, barulah penghukuman Tuhan itu tiba, saudara. Dan saat ini juga sebetulnya kita boleh diingatkan, sebelum si antikristus itu muncul. Dan saat ini masih ditahan. Yang menahan sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Roh Kudus yang masih bekerja melalui jemaatnya. Dan jika jemaat Tuhan itu